Halo pengunjung fotografidesain.com. Pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana kita membuat efek teks pada foto seperti yang terlihat pada foto ini dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesain.com. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan sebuah foto seperti yang terlihat di sini. Jadi fotonya kita buka di Photoshop, tinggal open image. Kemudian langkah pertama adalah dengan membuat foto tersebut menjadi hitam putih. Saya menggunakan layer adjustment black and white di sini. Saya pilih black and white sehingga fotonya terlihat menjadi hitam putih seperti ini. Kemudian langkah berikutnya saya akan buat channel warna merah di black and white ini. Saya buat semakin rendah. Jadi saya buat channel rednya nilainya minus supaya hasil fotonya sedikit lebih kontras seperti ini. Setelah kita dapat foto hitam putih dengan kontras yang lumayan seperti ini, kemudian kita klik layer background di belakang, lalu kita pilih filter, kemudian blur, kemudian Gaussian blur. Berikutnya kita tinggal pilih angka radius yang akan kita gunakan. Jangan terlalu besar sehingga kita kehilangan detail. Cukup, yang penting hasilnya cukup soft tapi detailnya masih tetap ada seperti ini. Kemudian oke. Lalu kita simpan file ini. Kita pilih file, kemudian save as. Kemudian saya kasih nama di sini displacement map. Jangan lupa save dalam format Photoshop dengan option layers aktif. Kita klik save. Selanjutnya saya akan undo filter blur yang kita lakukan sebelumnya. Untuk itu saya akan masuk ke panel history. Saya pilih menu window, kemudian history, sehingga panel historinya terbuka. Lalu saya akan mundur 2 langkah, jadi melewati filter Gaussian blur yang sebelumnya ke step modify black and white layer sehingga hasilnya seperti ini. Setelah itu baru kita akan buat teks di sini. Kita gunakan type tool, kemudian kita tinggal klik lalu drag. Nanti akan muncul ruang untuk kita menulis teks di sini. Kemudian kita set sebesar fotonya. Kemudian saya akan pasting teks yang akan kita gunakan di sini. Saya menggunakan teks yang saya generate dari website yang Anda lihat di sini. Dia tinggal copy, kemudian saya paste di sini, tinggal edit, kemudian paste, sehingga dia masuk teksnya ke sini. Nah, berikutnya kita select teksnya. Saya tinggal double klik aja di icon T di layer ini untuk seleksi semua teks di sini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk teks yang akan kita gunakan. Saya akan masuk ke panel teks, ini tinggal window, kemudian ada karakter. Lalu di panel ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah besar kecilnya font yang kita gunakan, jangan terlalu besar sehingga nanti akan kehilangan detail kita nantinya. Jadi pilih size yang cukup untuk mengcover kira-kira nanti detail dari fotonya. Jadi size-nya kita pilih yang lumayan kecil, jadi jangan terlalu besar. Kemudian leading, di sini ada leading di sini kita pilih, biasanya untuk leading kita pilih angka di mana jarak antara jarak antara karakter yang di atas dan karakter yang berikutnya di baris berikutnya itu jangan terlalu renggang. Jadi kita pilih jangan yang angkanya besar seperti ini sehingga jaraknya terlalu renggang, tapi kita bisa pilih angka yang cukup kecil sehingga mereka cukup rapat. Saya di sini gunakan 4 poin. Kita lihat hasilnya seperti ini. Lalu ada area kosong di sini. Kalau misalkan Anda masih ada cukup tulisan, Anda bisa teruskan teksnya. Di sini saya akan copy aja dari teks yang sudah ada. Jadi tinggal edit, kemudian copy.
sehingga bisa memenuhi teks di sini. Selain itu, saya akan kembali ke panel karakter, jadi saya double klik lagi di sini. Ada dua hal yang saya kelewat. Jadi di panel karakter, font yang digunakan adalah font yang aksennya tebal, jangan menggunakan font yang tipis. Kemudian di sini saya gunakan all case, jadi ini saya klik jadi semuanya huruf besar. Kalau normalnya tentu nanti waktu kita copy dari teks sebelumnya biasanya hanya huruf depan saja yang tebal, yang menggunakan huruf besar. Sedangkan di sini saya klik yang pilihan untuk all case, sehingga nanti semua hurufnya jadi huruf besar itu. Kemudian yang terakhir kita masuk ke panel paragraf di sini. Jangan lupa dimatikan option hyphenate sehingga tidak ada tanda sambung di ujung baris kalimat. Oke, setelah teks kurang lebih keisi semua seperti ini, jangan lupa tekan enter atau klik tombol yang di atas ini sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan load seleksi dari teks ini yang nanti akan kita gunakan untuk membuat foto yang baru. Sebelumnya kita apply dulu displacement map yang tadi kita simpan ke layer text ini. Jadi berikutnya jangan lupa layer textnya aktif. Berikutnya kita pilih filter, kemudian distort, lalu displace. Nanti akan muncul pilihan seperti ini. Apakah teksnya akan di-convert ke smart object atau di rasterize. Saya pilih convert to smart object supaya nanti teksnya masih bisa kita edit. Lalu Anda bisa masukkan angka di sini, ada horizontal scale maupun vertical scale. Saya mulai dengan angka 5. Nanti saya jelaskan angka berapa yang atau panduan memilih angka horizontal scale dan vertical scale ini. Option yang lain kurang lebih default, jadi displacement map-nya stretch to fit, kemudian di bawahnya ada undefined area-nya, repeat each pixel. Selanjutnya tinggal OK. Lalu kita pilih file yang tadi kita buat sebelumnya, displacement map, kemudian open. Berikutnya teks akan mengalami displacement atau distorsi seperti ini. Nah, sekarang kita load seleksi dari teks yang sudah kita beri filter displacement map ini. Caranya adalah dengan menekan tombol Ctrl di PC atau Command di Mac, lalu kita klik di layer teks yang tadi. Jadi sambil tekan Ctrl kemudian klik, sehingga teksnya akan terload sebagai seleksi sini. Ini setelah di seleksi seperti ini, lalu kita bisa hilangkan atau kita matikan visibility dari layer text ini. Lalu kita pindah ke bawah ke layer adjustment black and white, lalu kita pilih edit, kemudian copy merge. Kemudian seleksinya bisa kita hilangkan, di select, lalu kita buat dokumen baru, file, new. Width dan height-nya tidak perlu dirubah karena akan menyesuaikan dengan konten clipboard dari area yang tadi kita copy sebelumnya. Kemudian OK, lalu kita bisa pilih edit, paste. Hasilnya akan seperti ini. Untuk melihat lebih jelas, kita bisa pindah ke layer background, kemudian kita isi dengan warna hitam, edit, kemudian fill, kita pilih kontennya black, modenya normal, opacity-nya 100%, lalu OK. Ini hasilnya. Kita lihat dari foto sebelumnya seperti ini, kemudian hasil akhirnya adalah seperti ini. Anda bisa atur lagi kontrasnya, gelap terangnya, brightness dari hasil foto ini dengan menggunakan misalkan level. Anda bisa buat lebih terang atau lebih kontras seperti itu. Nah, angka displacement pada saat kita menerapkan displacement, ada pilihan horizontal scale dan vertical scale. Bila Anda memasukkan angka kemudian distorsinya terlalu ekstrim seperti ini,
misalkan distorsinya terlalu besar, Anda bisa pilih angka yang lebih kecil untuk pilihan horizontal scale dan vertical scale-nya. Tapi kalau misalkan efeknya justru tidak terlalu terlihat, maka angkanya bisa Anda pilih yang lebih besar. Oke, demikian tutorial kali ini dari fotografidesign.com. Jangan lupa untuk connect, follow fotografidesign.com di Facebook, di Twitter, maupun di sosial media lainnya seperti di Instagram dan Pet. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.